Sungguhnya apa yang dilihat oleh Bani Israel di suatu tempat yang penduduknya menuhankan dan menyembah anak sapi, kemudian mereka meminta kepada Musa untuk dibuatkan sembahan, sehingga mereka menerima patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri tersebut. Maka atas dasar inilah, menyaksikan berbagai hal di televisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat berjumpa untuk sama-sama menambah pembendaharaan ilmu kita. Dan pada rubrik tafsir ayat tauhid kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-A'raf ayat 148 sampai 149. Dalam surat Al-A'raf ayat 148 sampai 149, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pendengar yang budiman, artinya ayat ini adalah dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kebaikan? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh, jika Rabb kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Pendengar yang budiman, ayat ini mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel. Ayat-ayat ini membicarakan suatu pedoman yang baik tentang penyebab dibinasakannya manusia, yaitu pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkannya, lalu mereka melalaikannya. Pendengar yang budiman, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, maksudnya adalah setelah Musa alaihissalam pergi menuju Gunung Tur untuk bermunajat kepada Rabb-Nya agar dapat membawa pulang kitab yang mengandung syariat yang akan digunakan untuk apa? Untuk mengatur dan menjadikannya hukum di antara mereka berdasarkan kewajiban dan tata aturan yang ada padanya. Namun di saat Musa alaihissalam pergi, kaum Musa malah membuat dari perhiasan-perhiasan emas dari wanita-wanita mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Samiri, yaitu seorang yang berasal dari Samirah, bernama Musa bin Zufr, meminta perhiasan dari para wanita mereka dengan dalih yang lemah, yaitu bahwa perhiasan-perhiasan tersebut hakikatnya hanya dipinjam dari para wanita Qibti ataupun Mesir, maka tidak halal untuk dimiliki. Dengan seperti itulah Samiri melakukan tipu dayanya. Pendengar yang dirahmati Allah, Samiri merupakan seorang pengrajin. Kemudian dengan keahlian yang dimilikinya, dia melelehkan perhiasan-perhiasan yang telah dikumpulkannya, lalu membentuknya menyerupai anak lembu yang dapat bersuara seperti suara sapi. Kemudian ia berkata, inilah sesembahan kalian dan sesembahan Musa, maka sembahlah patung anak lembu ini. Dalam perkataannya, Samiri tidak mengatakan sesembahan Harun,
Sebab Harun ada bersama mereka sebagai wakil dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka takut jika Harun dilibatkan, ia akan mendustakan apa yang dikatakannya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Pendengar yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan celaan keras terhadap kebodohan mereka. Bagaimana mungkin Bani Israel dapat meyakininya sebagai sembahan, sementara anak lembu itu tidak dapat berbicara kepada mereka dan juga tidak berakal yang dapat menunjukkan jalan kebenaran apabila mereka tersesat. Sungguh mereka telah tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjadikannya sebagai sesembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim dengan sikap mereka itu. Betapa bodoh dan buruknya pemahaman mereka ini. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kondisi mereka setelah masalah ini terungkap. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terhadap mereka dengan berfirman, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya, mereka sangat menyesalinya dan mengetahui bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan sesat, jauh dari kebenaran dan petunjuk. Mereka mengumumkan taubat dengan suara keras. Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami dari dosa besar ini, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Pendengar yang dirahmati Allah, dari penjelasan tafsir surat Al-A'raf ayat 148 sampai 149 ini ada beberapa pelajaran atau faidah yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, penjelasan tentang salah satu sunnah kauniyah atau hukum alam, bahwa seorang akan terpengaruh dengan apa yang ia lihat dan ia dengar, dan penglihatan lebih kuat pengaruhnya dalam diri dibandingkan pendengaran. Sungguhnya apa yang dilihat oleh Bani Israel di suatu tempat yang penduduknya menuhankan dan menyembah anak sapi, kemudian mereka meminta kepada Musa untuk dibuatkan sembahan, sehingga mereka menerima patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri tersebut. Maka atas dasar inilah menyaksikan berbagai hal di televisi dan video internet sangat berpengaruh dan telah banyak merusak akal. Ini dapat mengotori jiwa dan merusak akhlak. Pelajaran kedua, ayat-ayat ini menunjukkan buruknya sifat dungu dan kejumudan berfikir. Kemudian yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan taubat kepadanya setelah melakukan kemaksiatan. Lalu ia menyesalinya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita agar terhindar dari kejahilan atau kebodohan yang menyebabkan jatuhnya kita ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.